Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, segenap warga GKJ Salatiga Utara khususnya, selamat mengikuti renungan sapaan majelis kali ini, dan kiranya iman kita dikuatkan oleh firman yang menjadi dasar renungan kali ini, yaitu terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11, tetapi nanti akan dibaca ayat 1 sampai 4, dihubungkan dengan Filipi pasal 2 ayat 14. Dari bacaan itu, Bapak Ibu sekalian, maka renungan ini akan saya beri judul melayani dengan suka hati. Ya, melayani dengan suka hati. Dan sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Murah, perkenankanlah kiranya saat ini kami datang ke hadirat Bapa, menyatakan puji kami dan sekaligus rasa syukur kami atas kemuliaan Tuhan sekaligus kebaikan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami dari hari ke hari, ketika Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami dan melindungi hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan beri kesempatan kepada kami semua untuk sejenak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memampukan kami agar kami mampu memahami, mengerti, dan mengimani serta menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami sehari-hari. Demikian kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, akan saya baca Mazmur 105 ayat 1 sampai 4, demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, dan biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, ini Mazmur 105 ayat 1 sampai 4. Yang lain Bapak Ibu sekalian bisa dibaca di rumah masing-masing. Nah, Filipi pasal 2 ayat 14 itu demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Nah, berbahagialah orang yang mendengar, memelihara serta menjalani firman Tuhan ini dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 105 ayat 1, sebenarnya ayat 1 sampai 11 itu merupakan mazmur atau pujian dalam suatu ibadah yang dilantunkan pada waktu itu oleh Bani Asaf atas perintah Daud. Karena apa? Karena waktu itu Daud beserta bala tenteranya telah menang, ya, atas 2 kali serangan musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Tetapi bagi Daud, kemenangan itu bukan karena gagah, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena Daud, bukan karena tentara, tetapi hanya karena Tuhan Allah. Ini sesuai dengan apa yang dihayati oleh Daud dalam hidupnya, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarikh ayat 1 Tawarikh 16 itu antara lain
ada sebuah ayat yang mengatakan demikian. Ketika Daud berdoa kepada Tuhan, apakah orang Filistin nanti akan diserahkan kepada Daud? Maka Tuhan berfirman demikian, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ini 1 Tawarikh 16 ayat 10. Jadi itulah kesaksian daripada Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, atas dasar fakta itu atau kenyataan itu, maka juru mazmur mengajak umat dan termasuk mengajak kita semuanya itu untuk apa? Dalam menjalani hidupnya itu hendaklah dipenuhi rasa syukur. Juga dalam hidupnya itu jangan lupa mempercakapkan perbuatan ajaib Tuhan, ya. Dan selalulah menyebut nama Tuhan dengan bangga, ya. Tuhan itu baik dan selalu bersukacita karena Tuhan berkenan menjadi sumber kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang lemah ini, ringkih dan serba terbatas ini, apalagi kalau kita sedang menghadapi masalah hidup yang berat atau tanggung jawab yang berat dan besar. Nah, ayat ini mengesankan bagi kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh surut nyali, tetapi kita hadapi semuanya itu dengan sukacita. Karena Tuhan tadi dalam firman itu dikatakan Tuhan berkenan menjadi kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Raja Daud, Rasul Paulus pun juga pernah bersaksi ketika ia menanggung beban yang berat sebagai penginjil, sebagai rasul yang senantiasa menghadapi bahaya dan tantangan yang berat, ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara, artinya itu segala hal, segala masalah hidup itu dapat ditanggung di dalamnya, di dalam Tuhan, karena Tuhanlah itu yang memberikan kekuatan kepadanya. Ya. Oleh karena itu, ya, kepada jemaat Filipi itu, berdasarkan pengalaman itu, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Filipi, juga tentu kepada kita segenap orang Kristen sekarang ini, memberi nasihat demikian: lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Hendaklah, ya, dilakukan dengan sukacita, penuh rasa syukur dan rasa ikhlas serta berpengharapan. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan bersama, apakah dalam hidup bersama keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, apalagi bergereja, maka bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu hendaklah dijauhi, dihindari sejauh-jauhnya. Karena apa? Tuhan tidak berkenan. Ya. Karena apa? Karena bersungut-sungut itu suatu tanda bahwa orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Ya. Bersungut-sungut itu kalau bahasa Jawa apa? Ya, ngerundel itu ya, ngerundel. Nah, ini. Jadi orang yang bersungut-sungut, yang gerundelan dalam hidupnya, selalu gerundelan, itu suatu tanda ia tidak percaya akan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan itu. Nah, juga bersungut-sungut itu juga merugikan diri sendiri sebenarnya. Apa sebabnya? Ya, dengan bersungut-sungut itu maka kebahagiaan hidup itu terhalau. Rasa damai pun juga akan terhalau, kita tidak bisa menikmatinya. Lalu juga orang yang bersungut-sungut itu hatinya menjadi tumpul, pikirannya juga menjadi tumpul, ya. Nah, sehingga sungut-sungut itu merupakan hambatan untuk kita berkreativitas dalam menghadapi kewajiban hidup yang produktif itu. Nah, lalu
Juga orang yang senang grundel, bersungut-sungut, apalagi dinyatakan dalam suatu komunitas, satu kelompok, satu organisasi di antara teman-teman, maka mengganggu hubungan yang baik dengan sesama. Jadi bersungut-sungut itu sekali lagi mengganggu hubungan baik dengan sesama, dan tidak memberi semangat yang positif kepada sesama, tetapi justru akan menghambat, memadamkan semangat dari kehidupan sesama, perjuangan hidup sesama kita. Bersungut-sungut sebenarnya juga merupakan suatu tanda iri hati. Misalnya Kain, ya, Kain itu dalam Perjanjian Lama itu bersungut-sungut karena iri hati kepada Abil, adiknya. Adiknya itu melakukan korban persembahan diterima Tuhan, tetapi Kain tidak. Kain iri hati. Iri hati itu benih dari suatu kejahatan. Itu nyata bahwa kemudian Kain membunuh Abil, gitu loh. Nah, juga di dalam kisahnya perjalanan bangsa Israel di padang gurun, misalnya itu siapa itu, Korah, lalu Datan, lalu Abiram, itu juga bersungut-sungut kepada Musa, kepada Harun. Nah, dia tidak puas akan kepemimpinan Musa. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, Tuhan tidak mengendaki. Oleh karena itu 3 orang itu dihukum oleh Tuhan, ditelan oleh bumi bersama dengan 250 orang. Jadi bersungut-sungut itu sungguh akan merugikan kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, berbantah-bantah itu juga akan merusak atau mengganggu kedamaian batin. Berbantah itu apa artinya? Berbantah-bantah itu artinya orang banyak omong, tetapi omongan yang tidak berguna. Bahkan omongan itu justru sering mengandung mengandung maksud-maksud jahat atau kebencian, ya, atau permusuhan. Nah, ini memang harus dijauhi jauh-jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus di dalam hal pelayanan, ya, baik pelayanan kita di rumah kita masing-masing, di masyarakat, di dalam gereja, di lingkungan kerja kita, ya, bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu harus dihindari. Oleh karena itu, marilah kita memberlakukan tadi tema yang saya buat tadi, apa, ya, yaitu apa, ya, menjadilah, melayanilah dengan suka hati, dengan suka cita. Ya, hidup ini adalah melayani, dan jalani pelayanan kita itu dengan sukacita, jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Murah, kami datang ke hadirat-Mu kembali bersyukur, khususnya ketika Tuhan berkenan berfirman kepada kami, agar kami dalam hidup bersama ini menjauhi tindakan atau kata-kata atau perangai yang menyatakan bersungut-sungut dan kata-kata yang bersifat bantah membantah. Biarlah kami menjalani hidup dengan kebijaksanaan Tuhan sendiri, sehingga dalam pelayanan kami dimanapun itu dapat kami jalani dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan dan damai sejahtera bagi sesama kami. Demikian doa ini ya Tuhan kami alaskan dalam penangguhan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.